Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin Tuma ila jami' abaina ummahatina ajdatina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina masyaikhi masyaikhina wa jami' malahu kunarina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang bacaan untuk keselamatan dari siksa. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar, maka akan disambut oleh Allah
tiada Tuhan kecuali aku Allah, dan aku Allah yang maha besar. Dan jika membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, disambut oleh Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, kecuali aku sendiri, Allah sendiri, dan tiada sekutu bagi Allah. Dan bila membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, disambut oleh Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, milikku semua kerajaan dan hakku, hak Allah segala puja-pujian. Dan bila membaca la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, dijawab oleh Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali Allah. Siapa yang membaca semua ini ketika sakit kemudian meninggal dunia, maka tidak akan dimakan api neraka. Dengan demikian, marilah kita senantiasa senang membaca kalimah-kalimah thayyibah seperti yang dibaca tadi, terutama dikala sakit, banyak membaca kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah seperti tadi. Karena kalau sakit kemudian meninggal dunia, maka tidak akan dimakan api neraka. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita semuanya senang membaca kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah seperti yang dibacakan tadi, sehingga semuanya terjauh dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Ali radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa kalimat siapa yang membacanya ketika akan meninggal dunia pasti masuk surga, yaitu la ilaha illallah al-halimul karim. 3 kali la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-halimul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan kecuali Allah yang sabar dan maha pemurah. 3 kali. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Maha mulia Allah yang di tangannya segala kekuasaan, menghidupkan dan mematikan, dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi apabila
kita membaca ayat-ayat tadi, kalimat-kalimat thayyibah ini, ketika akan mati pasti masuk surga. Dengan demikian kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak cucu teman saudara seluruh umat Islam, senang membaca kalimat-kalimat thayyibah, rutin istiqomah. Karena kalau kita membaca la ilaha illallah yang seperti dibacakan tadi, ketika akan meninggal dunia pasti masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita semuanya ketika akan meninggal dunia senang, mau bersemangat, rutin istiqomah membaca la ilaha illallah seperti tadi, pasti masuk surga. Semoga kita semuanya yang membaca ini masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Sa'ad bin Ali Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tiap-tiap orang muslim yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 40 kali di waktu sakit lalu meninggal dunia dalam sakit itu, maka akan diberi pahala orang mati syahid, dan bila ia sembuh maka ia sembuh sedang dosa-dosanya telah diampunkan baginya. Makanya dikala sakit banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 40 kali. Karena kalau kita mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 40 kali di waktu sakit, maka bila meninggal dunia diberi pahala seperti orang-orang yang mati syahid, dan bila ia sembuh maka diampunkan semua dosa-dosanya. Makanya kita latih, kita biasakan, kita rutinkan berkata-kata yang baik-baik, senang membaca kalimat thayyibah, tidak suka membaca berkata kotor yang tidak ada gunanya, karena hikmahnya besar sekali. Ketika sakit terbiasa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 40 kali, maka akan mati syahid, dan bila sembuh maka diampunkan semua dosa-dosa kita. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senang membaca kalimat-kalimat thayyibah, sehingga bila kita semuanya meninggal dunia maka seperti mati syahid. Apabila disembuhkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau berani meriwayatkan yang artinya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di waktu sakit, yang kemudian meninggal dunia dalam sakit itu, maka tidak akan diuji dalam kubur dan aman dari
tekanan kubur, bahkan akan diangkat oleh malaikat di atas sayapnya pada hari kiamat, sehingga dibawa menyeberang di atas Sirat. Apabila kita sedang sakit membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya 100 kali, maka apabila kita meninggal dunia dalam sakit itu, maka tidak akan diuji dalam kubur dan aman dari tekanan kubur, bahkan akan diangkat oleh malaikat di atas sayapnya pada hari kiamat, sehingga dibawa menyeberang di atas Sirat. Makanya kalau menunggu orang yang mau meninggal dunia, nasihatin perbanyak membaca surat Al-Ikhlas sampai 100 kali, karena hikmahnya sangat besar sekali, maka tidak akan diuji dalam kubur, kemudian akan diangkat oleh malaikat di atas sayapnya pada hari kiamat, sehingga dibawa menyeberang di atas Sirat. Semoga kita semuanya dikala sakit memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, sehingga tidak mendapat ujian dalam kubur, dan oleh malaikat diangkat di atas sayapnya pada hari kiamat, sehingga dibawa menyeberang di atas Sirat. Subhanallah, subhanallah. Maka pergunakan lisan ini sebaik-baiknya, senang membaca Qul huwallahu ahad, sehingga kalau sudah terbiasa maka akan meninggal dunia juga senang membaca surat Al-Ikhlas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah saya beritakan padamu sesuatu yang hak? Bila dibaca oleh orang sakit, maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Jawabku, baiklah ya Rasulullah. Maka sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut wa subhanallahi rabbil ibadi wal biladi walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Allahu akbar kibriya rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Allahumma in kunta amrotani litaqbil ruhi fi marodi hada faj'al ruhi fi awahima sabaqat lahu minkal husna wa a'idni minan nari kama anta awliya akalladina sabaqat lahum minkal husna fa imita fi marodi kadzalika fa ila ridwanillahi wal jannati wa ini qaltarafta dzunuban qad taballahu alaih, yang artinya tiada Tuhan kecuali Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia tetap hidup, tidak mati. Maha suci Allah
Tuhan dari semua hamba dan negara, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya yang baik dan berkat pada tiap hal. Allah Maha Besar kebesaran dan kekuasaannya di segala tempat. Ya Allah, jika Engkau menyakitkan aku untuk mencabut rohku, maka jadikanlah rohku dalam golongan roh-roh orang yang telah mendapat kebaikan daripadamu, dan lindungilah aku dari neraka sebagaimana Engkau melindungi para walimu yang telah mendapat kebaikan daripadamu. Maka bila mati Anda dalam sakit itu, maka langsung menuju kepada keridhaan Allah dan surga. Dan bila Anda banyak dosa, maka memberi taubat ampun padamu. Semoga kita semuanya termasuk manusia yang mendapat keridhaan Allah dan mendapatkan surga. Dan bila banyak dosa, Allah memberi ampun kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mu'ad radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang penghabisan katanya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, ketika setelah sholat perbanyak berzikir, membaca la ilaha illallah paling sedikit 100 kali, agar bila ketika kita semuanya mau pulang ke rahmatullah terbiasa membaca la ilaha illallah, karena bila akan meninggal dunia membaca kalimat la ilaha illallah masuk surga. Semoga kita semuanya senang membaca la ilaha illallah dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, ajarkan pada anak-anakmu pertama-tama la ilaha illallah, dan tuntunlah mereka ketika akan mati, meninggal dunia, la ilaha illallah. Maka sesungguhnya barang siapa yang pertama kalimatnya la ilaha illallah dan akhirnya berkata la ilaha illallah, kemudian dia hidup 1000 tahun, tidak akan ditanya satu dosa pun. Subhanallah, subhanallah. Makanya kita ajarkan kepada anak cucu kita pertama yaitu kalimat la ilaha illallah. Jika kita menunggu orang yang mau meninggal dunia, tuntunlah membaca kalimat la ilaha illallah. Juga
di akhir katanya la ilaha illallah, kemudian ia hidup 1000 tahun tidak akan ditanya satu dosa pun. Makil bin Yasar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakan bagi orang yang akan meninggal dunia itu surat Yasin. Juga bacakan surat Yasin orang yang mau meninggal dunia. Diriwayatkan tiada seorang meninggal dunia yang dibacakan padanya Yasin, melainkan Allah meringankan baginya. Karena kalau orang yang mau meninggal dunia dibacakan surat Yasin, maka Allah akan meringankan baginya. Juga dibacakan surat Ar-Ra'du, karena yang demikian itu dapat meringankan keluarnya roh dan memudahkan segala halnya. Juga diterangkan pada siwak menggosok gigi itu memudahkan keluarnya roh, karena Nabi Muhammad SAW sempat bersiwak ketika akan meninggal dunia. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang didatangi malakul maut sedang ia berwudu, maka akan diberi pahala mati syahid. Dengan hadis tersebut, maka marilah kita jaga wudu selalu, karena apabila didatangi malaikat pencabut nyawa kita mempunyai wudu, maka diberi pahala mati syahid. Semoga kita semuanya rajin berwudu, rajin menjaga wudu, karena banyak sekali hikmah-hikmah kita mempunyai wudu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan-bacaan yang menjauhkan kita dari siksa, bacaan-bacaan untuk keselamatan kita dari siksa. Semoga kita semuanya mulai sekarang senang membaca kalimah-kalimah thayyibah, membaca la ilaha illallah, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Yasin, membaca surat Ar-Ra'du. Karena kalau kita senang membaca kalimah-kalimah thayyibah tadi, akan diselamatkan dari siksa kubur, siksa neraka. Semoga kita semuanya senang membaca kalimah-kalimah thayyibah, senang membaca la ilaha illallah, surat Al-Ikhlas, surat Yasin, surat Ar-Ra'du, sehingga kita semuanya masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya pengajian tentang bacaan keselamatan dari siksa cukup sekian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qouli, Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika kholisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.